warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Untuk kali ini, Bu Reni akan membahas tentang materi kita yang sudah Bu Reni sampaikan di minggu lalu. Sudah kalian download belum materinya? Sudah kalian pelajari belum? Kalau belum, silakan pelajari ya nanti ya. Hari ini Bu Reni akan menjelaskan tentang pewarisan sifat atau persilangan atau genetika. Nah, sebelumnya kita pernah membahas materi tentang sistem reproduksi ya. Jadi, ini masih ada kaitannya dengan sistem reproduksi, bahwa dalam kenapa harus ada reproduksi itu karena tujuannya untuk adalah langsungkan generasi atau mewariskan keturunan gitu. Nah, untuk materinya kalian bisa unduh di minggu yang kemarin. Untuk materinya ini, materi dasarnya ini kalian silahkan belajar sendiri ya, membaca. Nah, ini Bu Reni sudah lengkap nih. Nanti kalian silahkan baca sendiri tentang apa itu warisan sifat, genetika, kemudian kok bisa sampai ke kita, ke sifat-sifat dari orang tua kok bisa sampai ke keturunannya, kayak gitu. Ini silakan dibahas sendiri, silakan dibaca sendiri, oke? Nah, termasuk ini ya, istilah-istilahnya. Jadi ada beberapa istilah yang di persilangan nanti, persilangan Mendel ini. Nah, ini ada beberapa bagian kromosom ya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Beberapa istilah yang kalian harus pahami ketika belajar di genetika atau persilangan sifat. Ada parental atau keturunan, kemudian ada diet, nah, Bu Reni akan langsung ke persilangannya aja. Jadi Bu Reni akan membahas minggu ini tentang persilangannya. Jadi yang pertama ada persilangan monohibrid, kedua persilangan persilangan trihibrid, tapi itu nanti lebih ke ini aja ya, lebih hanya ilmu aja, teori aja, karena nanti ini materi di SMA ya. Dan penyakit menurun pada manusia. Kita ke persilangan monohibrid dulu. Apa sih persilangan monohibrid itu? Yuk, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya gimana? Contohnya misalkan bunga warna merah disilangkan dengan warna putih. Itu merupakan satu sifat pembeda, yaitu apa? Warna, ya kan? Yang membedakan kan warna. Contoh lagi, misal tikus ekor panjang disilangkan dengan tikus ekor putih. Nah, sifat pembedanya adalah panjang pendeknya ekor, gitu. Paham ya? Contohnya, tumbuhan bunga kuning silangkan tumbuhan bunga merah, bulu putih dikawinkan dengan bulu hitam. Jadi sifat pembedanya adalah warna bunga kalau yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah warna bulu. Yang ketiga adalah wanita atau ibu rambut keriting menikah dengan ayah rambut lurus. Nah, ini berarti bentuk rambutnya. Gitu. Sifat pembedanya adalah bentuk rambutnya. Itu ya.
Nah, persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua. Ada dominansi penuh. Yang pertama kita bahas tentang persilangan monohibrid yang dominansi penuh, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Nah, kalau kalian sudah baca slide sebelumnya tadi, sudah belajar, sifat resesif itu adalah sifat yang kalah. Sedangkan sifat dominan itu adalah sifat yang menang. Jadi di antara sifat orang tua yang disilangkan tadi, parental atau orang tua yang disilangkan tadi, ada salah satu sifat yang menang, ada salah satu sifat yang kalah. Nah, oke, ini kalau ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Yuk, kayak gimana sih? Yuk, kita langsung ke soalnya saja ya. Ini berani skip ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga kita langsung ke contoh tangannya aja. Nah, ini ada tanaman berbatang tinggi dominan disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Bagaimana perbandingan keduanya? Ya. Yuk. Jadi batang tinggi dan batang tinggi ini adalah sifat fenotip. Artinya sifat sedangkan T besar ini adalah genotip atau dalam bentuk simbol. Sama, batang rendah ini juga fenotip, sedangkan kecil ini adalah genotipnya. Nah, langkahnya yang pertama kita tentukan dulu parental atau P besarnya. Parental itu tetua atau induknya ya. Nah, di sini ada tinggi dan rendah. Jadi tinggi disilangkan dengan rendah. Genotipnya tinggi adalah T besar. Genotipnya rendah adalah T kecil. Itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya adalah menentukan gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah penjabaran dari genotip ini. Nah, genotip T besar ini adalah gametnya T besar. Sedangkan gamet dari genotip T kecil adalah T kecil. Gitu. Nah, sekarang langkah ketiga menentukan F1 atau keturunan pertama. F1 itu adalah filial. Ya, filial itu adalah keturunan. Terus gimana? Ya sudah, ada T besar, T kecil dijejerkan gitu. Hasilnya adalah T besar, T kecil. Genotipnya adalah T besar, T kecil. Kalau genotipnya T besar, T kecil, maka fenotipnya apa? Fenotipnya adalah tinggi. Loh, kok bisa tinggi? Bukan ada T kecilnya. Iya, karena tinggi ini adalah dominan. Ya, tinggi menang dibanding rendah. Sehingga meskipun ada T kecilnya, fenotipnya tetap tinggi. Tuh. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana perbandingan keturunannya pada F2? Ini baru F1, yang diminta adalah keturunan pada F2. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan parental yang kedua. Parental yang kedua itu didapat dari sesama F1 yang disilangkan. F1-nya kan ini nih, T besar T kecil. Nah, ini T besar T kecil, ini T besar T kecil. Saling disilangkan. Gitu ya. Langkah berikutnya sama, menentukan gamet. Nah, gamet dari T besar T kecil, T besar, dan T kecil. Nah, ini disusun ke bawah.
Karena penjabaran kan tadi, gamet itu penjabaran dari genotipnya ini. Genotip ini. Jadi ada T besar dan T kecil. Ini juga sama. Ada T besar dan T kecil. Nah, sekarang F2-nya seperti apa kalau gametnya seperti ini? Ayo kita lihat. Nah, mudah kita bikin papan catur atau tabel ya. Tadi kan gametnya ada T besar, ada T kecil, ada T besar. Oh, maaf. Ada T besar juga, ada T kecil. Kemudian keturunannya gimana? Keturunannya ini T besar, T besar, T besar, T besar. T kecil, T besar. T besarnya tetap di depan karena dia adalah genotip dengan huruf besar atau yang dominan, sehingga dia tetap di depan posisinya. T kecilnya di belakang, gitu ya. Kemudian ada T besar, T kecil. Terakhir ada T kecil dan T kecil. Gitu. Selanjutnya, kalau udah tahu seperti ini, berarti keturunannya ada T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Terus gimana perbandingannya? Yuk kita lihat. Untuk perbandingannya, ada dua perbandingan genotip, ya, yaitu sifat dalam bentuk simbol. Tadi ada T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. T besar ada satu, ya kan? T besar, T kecil ada dua, lalu T kecilnya ada satu. T besar, T kecil ada dua ya, yuk kita cek yuk. Ada dua kan? Ada dua kan? Ini dan ini, ya kan? Sekarang perbandingan fenotipnya. Tadi ini genotip, ini fenotip. Fenotip berarti kan ini apa ini? Ini tinggi, ya kan? Ini apa? Ini juga tinggi, sedang ini adalah rendah. Ya kan? Tinggi, banding rendah. Tinggi 2, rendah 1. Karena ini juga sama-sama tinggi, maka perbandingan fenotip 3 dibanding 1. Ya. Gitu. Semoga paham ya. Selanjutnya, Brani akan menjelaskan tentang pasangan monohibrid yang kedua, yaitu semi-dominansi atau intermediate. Apa itu persilangan monohibrid intermediate? Yaitu merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda juga karena monohibrid. Nah, intermediate itu di mana sifat resesif dan sifat dominan ini saling mempengaruhi. Artinya apa? Artinya sifat dari kedua induknya itu tadi tidak ada yang dominan atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi dua-duanya sama-sama muncul gitu. Dua-duanya sama-sama muncul. Nah, jadi sifat keturunan itu merupakan perpaduan antara sifat kedua gen induknya. Contohnya gimana, Bu? Yuk kita langsung ke contoh. Nah, ini. Contoh soalnya ini, tanaman mawar bunga merah, fenotipnya merah, genotipnya adalah M besar, disilangkan dengan tanaman mawar bunga putih, fenotip putih, genotipnya M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi-dominansi atau intermediate,
bagaimana perbandingan keturunannya sampai dengan F2. Yuk kita coba lagi ya. Langkah tetap menentukan parentalnya atau induknya. Ada merah, ini tadi M besar, dan ada putih, M kecil, Langkah keduanya apa? Gamet, ya kan? Gamet, berani ulangi lagi, gamet itu penjabaran dari parentalnya. Jadi M besar, maka gametnya adalah M besar. M kecil, gametnya adalah M kecil. Berikutnya apa langkah ketiganya? Menentukan keturunan pertama F1. M besar, gamet M besar disandingkan dengan M kecil, menghasilkan F1 atau keturunan pertama berarti M besar M kecil. Nah, ingat ini adalah perkawinan semi dominansi atau persilangan intermediate, di mana sifat dua induknya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi merah dan putih tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kemudian M besar M kecil ini sifatnya apa? Fenotipnya apa lalu? Karena merah dan putih imbang sama-sama muncul, maka M besar M kecil ini sifatnya merah muda atau rose gitu ya, atau pink. Nah, gitu ya, paham ya? Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan keturunan sampai dengan F2. Nah, seperti di awal tadi, untuk menentukan F2, maka kita tentukan parentalnya. Parental kedua diperoleh dari sesama F1 yang disilangkan. F1-nya adalah M besar M kecil. Maka M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gitu. Jadi merah muda disilangkan dengan merah muda. Langkah keduanya adalah gamet. Gamet penjabarannya ada M besar, M kecil, disusun ke bawah ya. Kemudian ada M besar, M kecil. Berarti F2-nya adalah, nah, kita lihat sama kayak tadi kita bikin tabel ya untuk mempermudah. Jadi ini dibikin tabel. Nah, F2-nya di sini gamet M kecil dan ada M besar, M kecilnya. Terus berarti yang di sini M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, ya. Lalu perbandingan genotip-fenotipnya seperti apa? Nah, genotip sifat dalam bentuk simbol. Jadi ada M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. M besarnya, M besar ada 1, ya kan, di tabel tadi. Kemudian M besar, M kecilnya ada 2. M kecilnya ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Ya. Sekarang perbandingan. Nah, M besar ini adalah apa? Merah, ya kan? Tadi kan merah. M besar M kecilnya ini apa tadi? Karena intermediate, jadi ini adalah merah muda atau rose atau pink, ya kan? Kemudian M kecilnya ini adalah putih. Ini merah banding rose atau pink banding putih. Ada berapa? 1 banding 2 banding 1. Nah, ini adalah perbandingan fenotip F2 di persilangan intermediate. Gitu. Untuk hari ini kita bahasannya ke persilangan monohibrid dulu. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah berani share di course biologi kelas 9 ya. Silahkan diunduh tugasnya, kemudian dikerjakan, ditulis tangan. Di situ ada 3 soal tentang persilangan monohibrid, tolong dikerjakan.
ditulis tangan, difoto, nanti terus disubmit gitu ya. Batas waktunya seminggu, paling lambat minggu depan sudah tersubmit, jadi paling lambat di hari Selasa. Kemudian yang masih belum paham atau belum belum merasa masih belum mengerti tentang persilangan ini, kalian nanti bisa tanya di ada forum diskusi yang berani sediakan di situ untuk kalian bertanya, atau kalian juga bisa dengan belajar buku paket yang ada di rumah, atau tinggal di playback aja video dari brand ini. Gitu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga apa yang berani sampaikan bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Terima kasih, sekian dulu dari Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.